Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-48. Kitab Yesaya pasal 48, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop. Tuhan menciptakan masa depan yang baru dan Tuhan menebus Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat kianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau,
namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hidup seturut kehendak Allah dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 48 ayat 18a
dengan bunyi nas. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, ketika bala tentara dari Nebukadnezar akan menyerang Yehuda, orang-orang itu tidak dapat mengeluh bahwa Sang Pencipta telah meninggalkan mereka tanpa perlindungan. Karena sudah jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan telah memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi dan mengapa itu harus terjadi. Bahkan Tuhan telah memberikan kepada mereka masukan apa yang semestinya mereka lakukan saat penyerbuan itu datang. Lihat terang besar Alkitab Yeremia 27 ayat 6-11. Dan ini tentunya sangat mengecewakan bagi Yehuda, karena itu firman Tuhan berkata kepada mereka, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Terang besar Alkitab Yesaya 48 ayat 8. Sahabat-sahabat firman, tidak ada yang lebih mematikan bagi setiap jiwa selain penolakan dan keras kepala untuk tidak mendengarkan suara Tuhan dan menyerah pada kehendaknya. Oh, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan kepada umat-umatnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terang besar Alkitab Yesaya 48 ayat 18. Namun betapa sering kita kehilangan kedamaian batin yang disediakan oleh Tuhan karena kita lebih cepat menanggapi suara perintah yang lantang dari keadaan di sekitar kita daripada suara Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi memang dalam mempercayai suara Tuhan butuh proses, walaupun sebenarnya suara Tuhan itu perlu diterima dengan iman. Ingatlah bahwa kita berada di dunia kepunyaan Allah. Untuk itu kita harus selalu memilih untuk percaya pada apa yang Ia katakan daripada apa yang kita rasakan. Karena Tuhan Allah tahu apa yang akan terjadi dan Ia mengamarkannya kepada kita melalui firman-Nya. Dan Ia ada saat sesuatu itu terjadi pada diri umat-umatnya. Oleh sebab itu, mendekatlah kepadanya seperti kata firman-Nya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Terang besar Alkitab Yesaya 48 ayat 16. Oh, seandainya saja kita umat-umat Tuhan mau menyadari akibat dari seringnya kita menyakiti hati Tuhan, dan kemudian Ia harus mengizinkan kita untuk dimasukkan ke dalam dapur ujian untuk dimurnikan kembali. Komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1146, alinea ke-7 dan ke-8, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Ministry of Healing, halaman 471, mengatakan bahwa anak-anak Tuhan selalu diuji dalam dapur penderitaan. Jika dalam cobaan pertama mereka dapat menanggungnya dan lolos, maka mereka tidak perlu lagi melewati cobaan serupa untuk kedua kalinya. Tetapi jika mereka gagal, maka cobaan yang sama akan dibawa kepada mereka lagi dan lagi, bahkan setiap kali pasti akan lebih berat dan bertambah berat. Dengan demikian, kesempatan demi kesempatan ditempatkan di hadapan mereka untuk memperoleh kemenangan dan membuktikan diri mereka benar pada Tuhan. Tetapi, jika mereka terus menunjukkan pemberontakan, maka Tuhan akhirnya dipaksa untuk menghilangkan roh dan terangnya dari mereka. Kesedihan dan pencobaan harus datang kepada semua orang, dan mereka akan menjadi indah hanya karena Tuhan bekerja untuk memoles, menguduskan, dan memurnikan jiwa mereka sebagai alat yang cocok untuk melakukan pelayanan baginya. Fakta bahwa kita dipanggil untuk menanggung pencobaan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin dikembangkannya. Jika Dia tidak melihat dalam diri kita apapun yang dengannya
ia dapat membuatnya untuk memuliakan namanya, maka dia tidak akan menghabiskan waktu untuk memurnikan kita. Tuhan tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur peleburannya. Hanyalah batu yang berharga yang akan dimurnikannya. Untuk itu, mari dengarkan firman Tuhan bersabda kepada kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Terang besar Alkitab Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah